Kenapa sih banyak orang itu yang memilih untuk terlihat aku baik-baik saja gitu? Mungkin kalau aku lihatnya dari beberapa perspektif kali ya. Bisa jadi orang itu yang pertama udah kebiasa untuk belajar melakukan apa-apa itu sendiri. Jadi kebiasa kalau ada masalah, ada tantangan yang dihadapi dalam hidup ya dia akan menghadapinya sendiri gitu. Wow, bagus sekali jawabannya. Jadi ujungnya harus penuh sama diri sendiri sih. Jadi jangan selalu mengandalkan validasi dari orang ya. Betul. Hidup juga gitu. Gimana? Jadi jangan bahagianya itu dari orang yang tadi Hana bilang. Betul. Dari diri sendiri. Balik lagi dalam hidup sehari-hari itu masih banyak gitu kita temukan orang-orang yang punya masalah, punya sesuatu tuh dipendam sendiri. Nggak terbiasa bisa. Atau nggak tahu caranya. Nggak diajarin kalau punya emosi negatif itu nggak apa-apa. Terus nggak diajarin membicarakannya. Jadi kalau ada tuh yang tadi ya udah ini masalah sok hadapi, nggak boleh jadi anak yang cengeng. Jadi itu mungkin terbawa harus kuat. Gimana membiasakan diri dan cara tahu batasan. Mungkin bagi tiap orang beda-beda ya. Kayak misalnya aku pun baru tahu tentang batasan diri aku akhir-akhir ini sih. Tapi mungkin ada beberapa kayak teman aku ada yang dia udah tahu dari zaman SMA juga udah tahu gitu. Dan setiap orang beda-beda dan prosesnya tuh bakalan panjang sih. Tapi mulailah dari menerima diri sendiri dulu sih. Penerimaan diri ya. Karena kalau misalnya kita nggak menerima diri terus sering membandingkan hidup kita dengan orang lain, kayaknya kita nggak akan tahu sih batasan kita sampai di mana, terus sejauh apa kita bisa menerima semua tuntutan-tuntutan itu. Kalau misalnya kita nggak menerima diri ya susah. Iya susah dari Oke. Nah, tapi nyatanya gitu seperti yang Hana bilang tadi ya, dalam hidup sehari-hari itu masih banyak gitu kita temukan orang-orang yang punya masalah, punya sesuatu tuh dipendam sendiri gitu. Nah, menurut kalian apa sih yang membuat ada tuh orang-orang yang seperti itu gitu? Nggak terbiasa bisa. Atau nggak tahu caranya. Jadi mungkin balik lagi ke kecilnya ya. Waktu kecilnya mungkin keluarga nggak diajarin kalau punya emosi negatif itu nggak apa-apa. Terus nggak diajarin membicarakannya. Jadi kalau ada tuh yang tadi ya udah ini masalah sok hadapi, nggak boleh jadi anak yang cengeng. Jadi itu mungkin terbawa harus kuat. Berarti emang sangat penting ya dari anak kecil itu kita kenalin tentang emosi, bagaimana mengeluarkan dan mengelola emosinya, dan bagaimana dia bersikap ya terhadap emosi itu. Ternyata sangat benar ya kalau orang bilang pengalaman kita di masa kecil itu turut membantu kita saat ini ya, berarti ya. Oke, berarti ini teman-teman nih penting nih buat kita untuk mengolah dan mengenalkan emosi. Kalau misalnya sekarang udah ternyata nggak bisa. Nah, kalau sekarang gimana nih? Ya kan ini misalnya ini buat pendengar PWDB yang dengar bahwa oh ini berarti mungkin saya tidak terbiasa, saya tidak tahu caranya. Ya aku biasa cari tahu aja. Ya mungkin bisa dicari tahu atau mau mulai dari orang terdekat misalnya. Saya mau mulai coba ngeluarin emosi saya, tapi kita bicarakan dulu supaya respon. Misalnya nih, saya mau ceritanya sama Hana, supaya Hana juga bisa merespon dengan baik bahwa saya tuh lagi belajar, gitu sih bisa sih. Kalau gitu mau dibiasakan supaya supaya lebih lega, terus bisa lebih menghadapi kejamnya dunia. Gitu. Nah, tuh dapat insight-insight baru nih kita saat ini ya teman-teman. Tapi ya nyatanya gitu kan Kak, di luar nih memang banyak sih yang kita temukan gitu. Banyak orang-orang yang ingin gitu, aku ingin terlihat kuat. Karena tuh sebenarnya nggak kuat, tapi dia pura-pura kuat. Terus kawin ini sebenarnya dia kuat banget. Gimana sih biar kita tahu kalau si orang ini lagi sedang, sebenarnya dia tuh nggak kuat, dia pura-pura kuat aja. Kalau aku perbedaannya mungkin lebih ke pertanyaan yang bisa direfleksikan ke diri sendiri adalah apakah aku ini butuh bantuan atau enggak. Kalau misalnya kita udah merefleksikan pertanyaan itu, menurut aku orang ini kuat sih, karena dia sadar kalau misalnya aku nggak kuat berarti di saat itu aku harus cari bantuan. Sedangkan kalau misalnya orang yang pura-pura kuat, dia tidak akan pernah meminta bantuan siapapun sih.
karena kan dia harus selalu kuat dan kuat. Oh, dalam. Pasti mau minta bantuan. Berarti sangat penting juga ya. Memang sih, karena basicnya manusia itu makhluk sosial ya. Kita butuh orang lain ya, sebenarnya ya. Terima kasih loh Hana untuk jawabannya. Nah, jadi gini nih, kan kalau tadi kadang ada orang yang suka mendem sendiri. Lama-lama kan pasti akan capek gitu kan. Tapi namanya hidup ini harus terus berjalan ya. Walaupun kita capek, ya udah gas terus. Nah, kenapa sih banyak orang yang termasuk aku sih juga suka kayak gini gitu. Udah capek tapi ya udah memaksa diri untuk terus berjalan. Karena tanggung jawab sih, ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Jadi mau nggak mau harus diselesaikan secara profesional. Walaupun capek ya. Walaupun capek. Nah, gimana tuh? Ada nggak sih cara biar kita bisa meminimalisir hal itu gitu? Kenali diri dulu, kenali diri batasnya sampai mana, capeknya tuh bisa dipaksain kuatnya sampai mana. Kalau udah capek ya break dulu lah. Entah cerita sama teman, entah refreshing, entah ambil jeda sebentar. Jadi harus tahu sih. Penting juga ya ternyata ya untuk kita tahu batasan-batasan dalam diri kita dan kemampuan kita ya. Tapi sayangnya itu kadang yang kita sering lupa gitu Kak. Gimana sih biar kita bisa mulai membiasakan diri kita untuk kita bisa kenal tuh diri kita dan tahu batasan kita sampai di mana. Mungkin bagi tiap orang beda-beda ya. Kayak misalnya aku pun baru tahu tentang batasan diri aku akhir-akhir ini sih. Tapi mungkin ada beberapa kayak teman aku ada yang dia udah tahu dari zaman SMA juga udah tahu gitu. Dan setiap orang beda-beda dan prosesnya tuh bakalan panjang sih. Tapi mulailah dari menerima diri sendiri dulu sih. Penerimaan diri ya. Karena kalau misalnya kita nggak menerima diri terus sering membandingkan hidup kita dengan orang lain, kayaknya kita nggak akan tahu sih batasan kita sampai di mana, terus sejauh apa kita bisa menerima semua tuntutan-tuntutan itu. Kalau misalnya kita nggak menerima diri ya susah. Berarti balik lagi ya, menerima diri ya dengan segala kelemahan dan kekurangan. Nah, berarti penting tadi ya, balik lagi ya mengenal diri kita. Nah, kadang tuh aku tuh ya, misalnya aku capek, aku tuh kadang suka mengambil waktu untuk beristirahat untuk sendiri. Menurut kakak-kakak ini dari pandangan kakak-kakak, apakah istirahat itu adalah kebutuhan atau bentuk kemalasan? Kebutuhan Iya. sih. Kenapa? Ayo alasannya. Kan butuh istirahat, tubuh butuh break kan, bukan mesin aja butuh break, makanya istirahat butuh sih. Jadi istirahat itu butuh dan penting ya. Butuh dan penting. Kita bisa, itu lagi balik ke tema kita yang dulu, refreshing, Healing atau hilang. healing atau hilang ya. Itu nonton ya, di situ ada kita bahas soal mengambil jeda ini. Ya penting betul. Dan tiap orang tuh butuh mengambil jeda ya untuk beristirahat. Nah, kita lanjut ya Kak. Dalam hidup itu kan kita mengejar berbagai hal, termasuk kesuksesan. Menurut kakak-kakak, pandangan kakak-kakak ini, sukses itu apa? Sukses itu mendapatkan hal yang sudah kita cita-citakan. Oke, yang tadi ya balik lagi Iya. tujuannya ya. Ya, mendapatkan target yang sudah kita targetkan, yang sudah dicita-citakan, menurut saya itu sukses. Oke, target yang tercapai itu sukses. Kak Hana? Bagi aku sukses kalau kita merasa bahagia dengan semua yang kita dapatkan dan capai sih. Kak Hana ini hidupnya sangat simpel ya. Gak ribet ya. Ya, ini Gak habis. gak ada ambisinya dalam hidup dari jawaban-jawaban dia kayak sangat tenang. Aduh, aku jadi judging. Berarti menurut kakak-kakak nih, sukses itu didapat itu memang karena bakat atau karena ada konsistensi di dalamnya sehingga kita bisa mencapai kesuksesan. Dua-duanya. Nah, explain. Iya, kan bakat itu modal yang udah kita punya, terus kita kembangkan. Tapi kalau kita tidak konsisten mengembangkan, ya bakatnya cuma sampai situ aja berhenti, ataupun yang kita targetkan nggak tercapai sih. Jadi butuh memang ada ya, modalnya. harus sejalan ya, dua hal Tapi itu ya. walaupun misalnya tadi bakatnya nggak terlalu besar, tapi secara konsisten berjuang, terus ditambah dengan karakter yang kuat, daya Mudah-mudahan juang, ya. betul.
terus ada koneksi. Jadi menurut saya sukses itu nggak cuma bakat dan konsistensi sih, ada karakter di dalamnya, ada koneksi di dalamnya gitu sih. Jadi Berarti yang secara keseluruhan saling mempengaruhi ya. iya. Banyak hal yang bisa mempengaruhi kita untuk mencapai satu kesuksesan. Gimana Bu? Setuju nggak? Setuju. Coba Ibu jelaskan dulu dong. Senang banget nih dengan penjelasan Kak Hana. Penjelasan kami ini juga aku senang ya. Udah berapa menit baru bilang senang. Gimana nih Kak Hana? Setuju sih, Apa maksudnya lebih ke, tapi maksudnya ya dua-duanya, tapi kayaknya lebih berat di konsisten sih, maksudnya. Oh, dari Kak iya. Hana ya. Percuma sih orang itu ada bakat tapi tidak dikembangkan dan tidak dikonsistenin kan susah. Jadi kayak misalnya ibarat kalau kita lari, kayak ya lari maraton bukan sprint gitu. Jadi tetap lari tapi konsisten gitu sampai akhir. Oke, iya sih. Benar juga ya. Iya sih. Makanya tadi balik lagi ya. Semua saling mempengaruhi. Nah, tapi kadang tuh sebagai manusia ya, aku tuh juga ya, kadang tuh kalau terlalu lama prosesnya, terlalu panjang gitu kan, kadang bikin kayak, aduh Tuhan, capek banget lagi, aduh harus ini, apakah aku harus tetap menjadi diri aku, atau gimana tuh Kak, kadang gimana sih cara kita dapat terus berjalan tanpa kita harus kehilangan jati diri sendiri gitu. Kalau udah capek istirahat sih, balik lagi, daripada kehilangan jati diri dan akhirnya kehilangan arah gitu sih. berarti sangat penting ya, balik lagi sih Pengenalan diri, tahu tahu kapan batasannya. harus stop, tahu kapan ambil jeda, Betul. tahu kapan harus konsisten. Iya sih, kadang kita nggak mau tahu sih dengan itu ya, apalagi udah terlalu capek, banyak kerjaan, banyak tuntutan ini itu ya, masalah, kita jadi tutup mata aja. Ya udah gas terus aja, gitu kan jadinya. Ya udah stop aja. Ya udah stop aja lah, capek gitu. Betul. Ini menarik sekali pembicaraan kita, tapi kayaknya kita harus selesai dulu ya. Tapi namanya hidup terus berjalan. Aku mau dengar nih, ada beberapa pertanyaan untuk sebelum kita menutupnya ya. Dari Kak Windy sama Kak Hana, coba kalian definisikan hidup kalian saat ini dalam satu kalimat. Saya kayak roller coaster. Oh, oke. Kak Hana banyak turun. naik turun ya. Jadi nggak startnya namanya. Kadang lama jalannya, kadang terlalu cepat sampai bingung harus gimana. Bagus seperti roller coaster. Oke, ada nggak yang sama kayak Kak Windy? Tulis di kolom komentar, oke? Kalau dari Kak Hana gimana? Kalau aku hidupnya itu seperti roda berputar sih, kadang di atas, kadang di bawah, tapi mau dimanapun posisinya nikmatin aja. Nah, itu tadi kalimat. Ini aku membuat pertanyaan sendiri. Kalau hidup kalian adalah sebuah, mau pilih, mau film atau lagu? Film. Wow. Film. Terserah ya, mau Film film apa? apapun. Kak Hana film apa hidupnya? Seperti film apa gitu hidup kalian diibaratkan? Conjuring kah? Atau Barbie? Saya kayak drakor mungkin ya. Terlalu banyak drama nih, terlalu kompleks hidupnya. Ya, kadang ada drama, kadang Ada action, ada romance-nya nggak? ada romance. Terus ya, tapi berharapnya di ujungnya kan drakor itu selalu happy ending ya. Iya. Nah, saya masih berharap hidup saya berakhir dengan happy ending. Saya kan masih mencari happy endingnya, masih lagi Berproses. mengejar ya, karena kan belum selesai hidupnya ya. Iya. Nah, jadi saya Kalau drama genrenya drama Korea. Kalau aku minta spesifik lagi, tapi kan berarti drakornya banyak, nggak Iya, harus makanya. drama sih. Iya. Ada action, ada thriller. Tapi lebih bukan yang drama banget sih, ya drakor aja gitu. Pada umumnya Iya, yang general. Oke. Kalau Kak Hana? Aku ada dua. Yang pertama kalau film itu ini main Cold Auto. Aku nggak nonton. Yang nonton ya Kak. Oke. Terus yang kedua itu kalau drakor itu ini yang Reply. Reply yang tahun berapa? 1988, 1988, 1998 gitu. Nah itu tuh kenapa itu karena kayaknya itu mengajarkan aku banyak hal sih di dalam hidup ini dan sangat relate. Kalau misalnya film yang main Cold Auto itu
dalam hidup ini kita manusia yang saling berinteraksi, jadi memang harus saling bantu dan kita nggak bisa berdiri sendiri itu sih. Terus kalau yang reply itu aku belajar banyak hal sih, karena kalau kita tuh ternyata manusia itu sangat-sangat kompleks loh, bukan cuma diri kita tapi juga entah kita hubungan sama keluarga, hubungan sama pasangan, hubungan kita sama teman-teman tuh ternyata sekompleks itu. Tapi balik lagi, kita mau nggak mengenal diri kita dari situ. Wah, aku nggak ditanya. Saya mau ganti. Aku dulu. Aku Ya, Aku facing the giant. Karena dalam hidup kita tuh kayak banyak banget giant-giant yang harus kita hadapi gitu. Dan giant-giant ini ya bisa datang dalam berbagai bentuk gitu. Itu kalau aku. Saya ganti. Bayar kalau mau ganti. Enggak bercanda ya. Hidup saya kayak Harry Potter. Penuh dengan sihir. Enggak. Penuh dengan Kan muslihat. Harry Potter itu kan hidupnya mulainya nggak gampang. Dari dia bayi. Ya susah lah pokoknya. Terus tapi kan dia belajar ke sekolah di Hogwarts itu dia belajar. Jadi kayak saya melihat hidup saya banyak pelajaran sih. Belajar ya, terus ada masalah, terus bisa melewati satu persatu dan akhirnya Happy. ya, belum Kalau sampai Harry Potter happy ya. banget ya. Ya masih mencari lah gitu. Mencari Biar- kebahagiaan itu ya. Betul. Iya, menarik, boleh nih jadi referensi. Kalau kalian ada Facing the Giant, A Man Called Otto, Reply, ada Harry Potter yang seriesnya lumayan. Nanti mau keluar ini loh TV seriesnya Harry Potter ya. Gitu. Kalau ini kan digital ya, kalian bisa bilang ada dua nih. Satu, kalian bisa bilang ke diri kalian 5 tahun yang lalu dalam satu kalimat ya, jangan panjang-panjang. Apa yang ingin kalian bilang ke diri kalian 5 tahun lalu? Kan ini digital, orang bisa nonton berapa tahun lagi ke depan. Apa yang akan kalian bilang untuk diri kalian 5 tahun yang akan datang? Kalau 5 tahun lalu saya mau bilang lakuin aja yang sekarang lagi dijalanin. Kamu udah jalan di jalan yang tepat dan itu semuanya akan berakhir dengan baik. Oke. Kak Hana? Kalau aku 5 tahun lalu, don't be too hard for yourself and don't be rushed with everything. Enjoy every little process. Sekarang udah mulai enjoy. Iya, enjoy banget. Oke. Kalau untuk kali ini mau bilang apa untuk seorang Windy 5 tahun yang akan datang maupun yang seorang Hana 5 tahun yang akan datang? Aku kalau 5 tahun yang akan datang, aku akan bilang good job Hana, Good job. Good job untuk apa nih? atas pencapaian yang aku bisa capai di 5 tahun yang akan mendatang itu. Oke, mantap, singkat padat jelas. Gimana nih kalau Kak Windy? Kalau saya terima kasih, tidak menyerah. Bagus ya jawabannya. Terharu. Nanti 5 tahun 5 lalu. tahun yang akan datang. Yang lalu dulu belum. Yang lalu, kamu rajin olahraga. Ini jangan harus sebutan ini ya, jangan. Ya, kamu harus rajin olahraga. 5 tahun yang akan datang, bagus. Kamu terus kuat, kamu terus bertahan melawan giant-giant itu. Walaupun kamu nggak rajin olahraga, Masih aku udah rajin renang sekarang. Tiap Sabtu aku renang. seminggu sekali. Ya, gimana lumayan, sih? good job Teti. Itu pencapaian-pencapaian kecil dalam hidup tuh patut diapresiasi, Betul. betul? Nah, kalau gitu nih Kak, menurut kalian apa makna hidup kalian? Hidup adalah perjuangan. Oke, satu kalimat ya. Hidup adalah perjalanan yang harus dinikmatin. Hidup adalah apa, coba komen di bawah ya. Kita juga mau dengar loh dari teman-teman aku. Hidup adalah cerita yang masih terus kita tulis. Aku baru kepikiran. Nah, kalau gitu kali ini percakapan kita udah banyak. Semoga ya ada insight-insight untuk teman-teman pendengar, teman-teman penonton setia PWWB. Nah Kak, untuk menutup percakapan kita, aku mau dengar closing statement masing-masing dari Kak Windy maupun Kak Hana tentang percakapan kita. Aku recap dikit. Tadi kita ngomongin tentang
hidup, tentang definisi bahagia, apa itu bahagia, terus tentang apakah kita harus kelihatan baik-baik padahal enggak, terus kita juga ngomongin capek tapi harus terus berjalan, harus terus melangkah, terus kita juga ngomongin tentang sukses, apakah itu bakat atau hasil dari konsistensi, dan yang tadi terakhir kita ngomongin makna hidup ya. Nah, apa? Kalau saya paling mau bilang hidup itu berat, hidup itu memang penuh perjuangan, tapi nggak apa-apa, dikerjain aja dengan segala apapun yang kamu punya sekarang. Kalau capek, jangan lupa istirahat, dan yakinlah semuanya ujungnya akan berakhir dengan manis. Yeay, itu dari kau ini, tepuk tangan dong. Turun. Kalau dari Kak Hana gimana? Hidup itu akan banyak kejutan, entah kejutan yang manis atau kejutan yang mungkin plot twist dalam hidup ini, tapi tetap temukan aja sih hal-hal yang bisa bikin kita bahagia dan bermakna. Wah, Dan jangan lupa nikmati yang Ya. bisa dinikmati. Betul, jangan terlalu memaksakan diri. Ya. Oke, wah, semoga ya. Terima kasih nih Kak Hana maupun Kak Windy. Semoga teman-teman setia PWWB yang ngikutin percakapan kita hari ini dapat insight-insight, dapat pencerahan ya. Oke, kalau gitu PWWB, it's now or never. Bye-bye. BWWB.